syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan tafsir dari suratul A'la. Alhamdulillah kita sampai pada firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi qaddara fahada Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzi qaddara fahada, dan Dia Allah Ta'ala yang telah menentukan dan menakar segala sesuatu. Fahada, dan yang telah memberikan petunjuk. Dalam ayat ini ada banyak pendapat para ulama mengenai tafsirannya. Al-Imam Mujahid mengatakan hadal insan lisabilil khair wasyarr was-sa'ada wasyaqawa wa hadal an'am ila marati'iha. Wa qala al-Wasiti qaddara as-sa'ada wasyaqawa alaihim. Qaddara, yang telah menentukan, yang telah mentakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan bagi setiap manusia. Itu tafsiran pertama dari ayat ini. Sebab ayat ini tidak nyebut objeknya. Di sini hanya menyebutkan bahwa Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan, yang telah menentukan. Dan tidak disebut apa yang ditakdirkan dan yang ditentukan oleh Allah. Maka ulama di sini punya beragam pendapat mengenai objek yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang mengatakan qaddara di sini maksudnya adalah Allah yang mentakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Allah yang telah menentukan nasib manusia, apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Fahada, kemudian dia akan membimbing setiap yang sudah dia takdirkan. Yang Allah takdirkan masuk surga, maka Allah akan bimbing jalan dia untuk bisa masuk surga. Yang Allah takdirkan masuk neraka, Allah Ta'ala akan tuntun dia ke jalan di mana dia akan sampai ke neraka. Mungkin ada iskal, ada problem ketika kita mendengar pernyataan ini, bahwa Allah Ta'ala telah menentukan takdir manusia. Ada yang sudah ditakdirkan masuk surga, ada yang sudah ditakdirkan masuk neraka. Kemudian dipahami oleh sebagian orang yang imannya lemah, bahwa kalau memang seperti itu kenyataannya, lemahlah pasrah baik. Kalau memang kita ditakdirkan masuk surga, toh bakal masuk surga itulah. Kalau kita bakal masuk neraka, nak cak mana pun tetap masuk neraka itulah. Itu yang akan direspon oleh orang-orang yang imannya lemah. Jadi dia malah berpasrah dan berpangku tangan. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan ingkar dengan kenyataan ini, bahwa Allah telah mentakdirkan setiap hambanya itu mana yang bakal masuk surga dan mana yang bakal masuk neraka. Namun yang perlu kita ketahui, ma'asyiral hadirin, dan pernah kita jelaskan ini, bahwa kita ini tidak tahu takdir kita di mana. Makanya berusahalah agar kita bisa membaca takdir kita dengan perbuatan dan perilaku kita. Kalau wong dulu, wong yang imannya kuat, yang tahu kelemahan diri dan betapa kuasanya Allah, takut kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, maksiat, khawatir, ya Allah, jangan-jangan takdir aku ni ke neraka, sampai kau mudahkan galau sebab-sebab untuk aku masuk ke sana. Akhirnya bertaubat cepat-cepat, membelokkan langkah dengan segera, supaya jangan sampai perbuatan maksiat ini menjadi tanda dan ciri bahwa takutnya ditakdirkan ke neraka. Cepat-cepat belok. Nah, kita kan tak tahu
takdir kita ni apa. Dan kita wajib percaya. Karena itu sudah memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nabi yang menyatakan hal tersebut. Kataballahu maqadir. Allah Ta'ala telah mencatat semua takdir. Semua nasib hamba-hambanya. Bahkan sebelum hamba itu diciptakan 50.000 tahun. Sebelum kita diciptakan 50.000 tahun, takdir kita sudah Allah catat. Sudah Allah tentukan galau. Sudah Allah Ta'ala segel. Tapi kita tak tahu takdir kita. Jadi jangan berpangku tangan. Jangan kalah sebelum berjuang. Karena kita tak tahu takdir kita. Dan Nabi SAW pernah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala membagi hambanya yang bernama manusia sebelum mereka diciptakan. Waktu mereka masih dalam bentuk benih. Sebelum mereka diciptakan ke bumi ini, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, ada yang mengatakan bahwa setelah Nabi Adam diciptakan, Allah keluarkan semua anak keturunannya dari sulbi Nabi Adam yang bakal hidup sampai hari kiamat. Kemudian dibagi dua menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, haula lihadhihi. Yang kanan Allah mengatakan mereka ini untuk surga, wa haula lihadhihi. Dan yang kiri ini untuk neraka. Dan kita tak tahu kita di mana. Dia berusaha. Minta supaya kita ini dalam takdir Allah berada yang di sebelah kanan. Berupaya untuk supaya kita ini bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita jingok bahwasanya dalam menjalani kehidupan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala buka kepada kita untuk berbuat taat, berhusnuzon. Mudah-mudahan ini petanda bahawa Allah Ta'ala sedang membukakan jalan kita ke surga. Kalau ternyata malah kita ini dimudahkan untuk maksiat, setiap nak buat maksiat pasti terbuka jalannya, pasti ada peluangnya. Maka curigalah, jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memuluskan langkah kita ke dalam neraka. Jadi demikian. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang memahami hadis ini dengan iman. Beliau yang ibadatnya itu sudah tak kita ragukan lagi. Bahkan jaminan surga itu sudah beliau kantongi. Beliau menyatakan kalau seandainya ada yang menyeru nanti pada hari kiamat bahawa semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku takut satu orang itu adalah aku. Responnya seperti itu. Kalau seandainya di hari kiamat ada yang menyeru semua masuk neraka kecuali satu orang, aku berharap mudah-mudahan satu itu aku. Jadi memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Jadi kita iman ini tak perlu kita fikirkan, tak perlu kita membayangkan di manalah kita, beramal baiklah. Karena kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa sahabat pun ketika mendengar hadis ini menanggapi dengan hal yang umumnya ditanggapi oleh sebagian manusia. Ya Rasulullah, ala natakil, kalau itu pasrah gitu. Kalau memang takdir itu sudah Allah tetapkan. Tidak, kata Nabi SAW. Wa kulli malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Tetap beramal. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk menuju jalan yang dia itu diciptakan oleh Allah karenanya. Yang diciptakan untuk surga, Allah mudahkan jalan ke surga. Yang Allah ciptakan untuk neraka, Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke neraka. Nasallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk masuk ke dalam surganya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tunjukkan rasa takut masyarakat hadirin, ya Allah, mana kalau seandainya aku ditakdirkan ke neraka. Kemudian rasa takut ini motivasi kita untuk beramal. Bukan kemudian takut tak galak beramal, bercuma. Dan selalu berharap agar Allah Ta'ala nakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Qaddar sa'ada wa syaqawa, Allah telah menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan bagi manusia. Tsumma yassara likulli wahidin minal ta'ifatin suluka sabila ma quddirala. Kemudian Allah mudahkan bagi tiap dua kelompok tadi, kelompok yang bahagia dan sengsara, jalan yang akan memuluskan mereka ke tempat di mana mereka diciptakan untuknya. Kemudian ma'asyiral hadirin, qala al-Muqatil, berkata al-Imam Muqatil wal Kalbi, qaddara kulla syai'in maslakahu fahada, ay arrafaha kaifa ya'ti dzakar wal unsa. Allah Ta'ala telah menentukan
Ya, pada setiap ciptaannya itu ada betina dan jantan, ada laki dan perempuan. Dalam ciptaan Allah yang bernama makhluk hidup ini ada sepasang laki dan perempuan. Kalau manusia ada laki-laki perempuan, kalau hewan ada jantan, ada betina. Allah yang menentukan istilahnya itu jenis kelamin, gender tadi. Dak gati yang ketiga, yang anang ina itu dak gati. Yang ada itu ya lanang, kalau tidak ya betina. Dak gati yang namanya transgender tadi atau duo kepribadian, ada yang kewanitaan, ada ke laki-lakinya, dak gati. Kalau lanang ya lanang, kalau betina ya betina. Begitu juga kalau hewan. Hewan itu Allah ciptakan ada yang jantan, ada yang betina. Fahada. Kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk dan bimbing kepada yang jantan itu bagaimana cara mendatangi pasangannya yang betina. Ya, kalau manusia ini masyarakat ini punya akal, baca berpikir bagaimana cara mendatangi pasangannya. Tapi kalau hewan dengan beragam bentuk, dengan beragam habitat, ya, mereka itu dibimbing oleh Allah untuk mengetahui bagaimana cara mendatangi betinanya. Kita fikir ulu, mana ulu ni? Nah, biarlah saya fikir kan. Karena Allah Ta'ala sudah ngajari mak mana mereka itu untuk mendatangi pasangannya. Ngajar terusan ni, mak mana dia datangi betina? Jangan fikir kan, biarlah. Mereka tahu dewek jalannya. Karena Allah yang ngajar. Mereka tak belajar, tapi tahu dengan sendirinya Allah yang membimbing. Fahada. Itu maksudnya. Ada lagi yang mengatakan qadarul arzak. Allah Ta'ala telah menentukan rizki. Masing-masing kita sudah Allah takdirkan rizki-rizkinya. Sekian-sekiannya. Sudah Allah Ta'ala tentukan. Wahada liktisabil arzak. Kemudian Allah bimbing kita bagaimana cara mencarinya. Rizki kita sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan, takarannya sekian. Tinggal kita yang berupaya untuk mencarinya dan meraihnya. Allah bimbing kita cara mencari rezeki itu. Qaddara fahada. Allah tentukan rezeki setiap makhluk ciptaannya. Kemudian Allah bimbing setiap makhluk tadi bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Jangan kita pikir ini cuma kaitannya dengan kita manusia baik. Seakan-akan ayat ini bicara khusus tentang kita. Tidak. Ayat ini bicara tentang selain kita juga. Allah mentakdirkan rizki setiap makhluknya. Kemudian Allah bimbing makhluk tadi bagaimana cara dapatkan rizki tadi. Allah bimbing. Cacing di tanah tu makannya apa? Allah tentukan rizkinya. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh cacing di tanah untuk bisa hidup. Allah siapkan. Kemudian Allah bimbing cacing itu untuk mendapatkan rezekinya tadi. Kalau kita manusia ini kadang-kadang bingung kan masalah rezeki kan. Katik peluang untuk dapat rezeki. Padahal kita sekolah. Padahal kita punya akal. Padahal kita bisa melihat wong-wong di sekitar kita yang nyari duit. Ini pacak nyari duit. Ini pacak nyari duit. Tahu be dia peluang nyari duit. Sementara kita bingung, mana lah nyari duit, nyari rezeki. Hewan-hewan yang tak punya akal, bahkan tak pernah dididik, sudah tahu mana cara nyari rezekinya. Bahkan ada banyak hewan di luar sana, yang mereka itu sejak lahir tak pernah nyingok induknya. Tak pernah nyingok induknya, tapi tahu apa yang harus mereka makan dan di mana mereka mendapatkan sumber makanannya. Siapa yang membimbingnya? Siapa yang mengilhaminya? Allah. Allah Ta'ala. Disebutkan bahwasanya ada makhluk hidup yaitu ular laut. Ular ini cuma hidupnya di banyu. Ular laut. Jadi dia ini kalau nak berkembang biak itu cuma bisa netuskan telurnya itu di Bermuda sana, di Laut Bermuda. Karena kedalamannya cocok untuk dia berkembang biak di situ. Jadi kalau dia seandainya ada di Laut Eropa atau di laut manapun, dia akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk sampai ke Bermuda. Buat apa? Buat netuskan telurnya itu. Nak bertelur lagi jauh nian. Nak bertelur lagi jauh nian. Tapi dia tahu cuman di situ telurnya itu bisa terjaga dan netus.
Siapa yang menginspirasi dia? Sehingga dia tahu bahwasanya telur dia itu cuma bisa menetas di situ. Belajar dia. Sekolah dia. Tidak. Allah yang mengilhamkan. Allah yang ngajarkan itu. Sehingga dia paham dengan sendirinya. Bahwasanya untuk bisa netaskan telur ini dia harus ke sana. Berjalan ribuan kilo. Yang jaraknya jauh-jauh. Yang jaraknya dekat-dekat. Setelah sampai di situ baru dia mengeluarkan telurnya. Kemudian dia mati. Induknya tadi mati. Jadi ketika telur ini netes, anak-anaknya tak pernah tengok induknya. Tak pernah tahu mana cara hidup. Tahunya setelah netes, kemudian dia berkembang, akhirnya dia akan menjalani hidup sebelum berkembang biak lagi ke wilayah di mana induknya dulu berasal sebelum neloi dia. Yang tadi induknya berasal dari laut Eropah ke Eropah. Yang induknya berasal dari laut Amerika ke Amerika. Siapa yang ngajarkan dia? Siapa yang tunjuk informasi? Gek kau ke Eropah karena ibu kau dulu di sana. Kampung nenek moyang kau di sana. Allah qaddara fahada. Setiap ciptaan Allah itu ada keistimewaan, karakteristik, spesialisasi yang kadang tidak dimiliki makhluk lain. Siapa yang ngajari lebah itu untuk membuat tempat penyimpanan madu dalam bentuk musaddasa itu, persegi 6 itu, sehingga tak katik ruangan yang terbuang. Sepenuh tak katik ruangan yang terbuang. Semuanya itu blok-bloknya hebatnya. Kuliah bangunan dia. Kuliah dia. Bagus, rapi, indah. Kata yang ngajari. Tak benar dia, khusus. Lagi kalau mamun tahunya setelah dia netes lahir, pacak kalau punya keahlian itu kalau manusia. Kalau manusia menjamin tak itu? Misalnya, abangnya ustaz, anaknya ustaz apa? Harus, tak. Belajar dulu. Harus belajar dulu. Ibunya penjahit, anaknya pasti penjahit. Belajar dulu. Abangnya dokter, anaknya dokter. Tidak, belajar dulu. Pengacara, anaknya pengacara. Belajar dulu. Harus usaha dulu. Tak baca dia langsung jadi seperti bapaknya. Karena manusia ada tahap belajar. Tapi kalau hewan, langsung baca kalau. Laba-laba itu tak belajar lagi. Dia ngangkai jaringnya. Tak benar dia jadi bagi main ni caranya. Nah, betul tak langsung baca. Siapa yang mengilhami itu untuk laba-laba itu bisa buat jaring dengan sendirinya tanpa belajar, tanpa diajari lagi oleh induknya. Baca dewek. Fahada, Allah kemudian bimbing. Qaddara, Allah Ta'ala lebihkan. Allah Ta'ala berikan istilahnya itu ciri khas pada setiap ciptaannya. Kemudian Allah bimbing ciptaan tadi untuk tahu bagaimana cara menggunakan kelebihan yang dia miliki. Manusia dilebihkan akal, Allah bimbing bagaimana cara melakal. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Demikian. Fahada. Kemudian ma'asyiral hadirin, ada lagi yang menyatakan khalaqal manafi'a fil asya' wa adal insan liwajhi istikhrajiha minha. Qaddara wa hada. Allah yang telah menentukan, Allah yang telah menakar, Allah yang telah memberikan karakteristik, sifat dan ciri khas pada setiap ciptaannya. Di antaranya apa dia? Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian bahan-bahan tambang yang ada di tengah-tengah kita. Dulunya sebelum diketahui bagaimana cara memanfaatkannya, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tumbuh-tumbuhan sebelum diketahui khususiat, keistimewaan, fungsinya, faedahnya, dulu dibuang. Tapi setelah orang tahu, oh ternyata di dalam buah-buahan ini, di dalam kulit buah ini ada khasiat yang bisa berguna buat manusia. Dikembangkan, jadi obat-obatan, jadi ramuan. Dulu waktu tak tahu dibuang-buang. Kemudian manusia ini punya istilah itu, punya rasa ingin tahu yang kuat. Akhirnya mengadakan berbagai percobaan. Coba dulu.
Cuba dulu. Setelah diuji beberapa kali, dicuba. Nah, dunia nasihatnya. Apa setelah makan buah ini? Anak tak pening Kemudian diuji di labo. Oh, ternyata memang buah ini mengandung zat yang bisa menghilangi rasa nyeri di kepala. Dari cuba-cuba, akhirnya tahu, diteliti, memang adunya nasihat. Nah, siapa yang meletakkan khasiat di buah itu untuk bisa meredakan sakit kepala? Allah. Dan siapa yang membimbing manusia untuk bisa mengetahui ternyata pada buah itu ada khasiat yang bisa meredakan sakit? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang meletakkan khasiat pada setiap ciptaannya dan membimbing manusia untuk tahu bagaimana cara mengolahnya, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Tapi manusia kadang-kadang sombong, merasa ini eksperimen dia, ini penemuan dia, ini hasil karya dia. Padahal Allah yang nitipkan itu pada benda yang dia temukan. Kemudian Allah bimbing dia untuk mencari tahu, lalu ketemulah, dan dia ngasuh bahwa itu penemuan dia yang paling hebat di abad ini. Sombong manusia. Sementara di ayat ini Allah Ta'ala sudah sinding. Qaddara, Allah yang meletakkan kelebihan itu, khasiat itu. Kemudian Allah yang membimbing kita untuk mencari tahu, kira-kira untuk apalah benda ini. Di sini kata Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni, qaddara kulla syai'in khawasahu wa mazayahu bima tajillu anhul uqul wa faham. Allah yang telah menakar, menentukan khasiat, fungsi setiap ciptaannya yang membuat akal kita ini menjadi terpukau, pemahaman kita ini menjadi bingung. Kok bisa benda ini punya khasiat, punya manfaat seperti ini? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan khususiyat, khasiat, fungsi pada ciptaan-ciptaannya, niscaya kita ini dan kita tidak dibimbing untuk mengetahui cara menggunakannya, maka kita akan hidup seperti hidupnya hewan, tak tahu apa-apa, taunya makan, minum, tidur, kawin. Tapi manusia Allah Ta'ala beri akal, jadi diteliti fungsinya apa dan seterusnya. Ma'asyiral hadirin. Kemudian di sini kata Syekh Ali Sabuni, walau ta'amalta ma fin nabatat min al-khawas, kalau engkau merenung apa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan itu daripada khasiat, daun sirih dan seterusnya. Misalnya apa dia, kunyit, jahe, itu ada khasiat kan? Baik di pengobatan ataupun untuk penyedap masakan ada juga. Ada khasiat-khasiat kalau kita renungkan kenapa pada tumbuh-tumbuhan ini ada khasiat, ada fungsi, ada manfaat. Wastikhdamul ma'adin wa ma fil ma'adin minal mazaya wal manafi. Dan kalau kita amati lagi pada setiap benda-benda yang merupakan hasil tambang itu punya kekhususan masing-masing, fungsi masing-masing. Besi punya karakteristik yang berbeda dengan emas, aluminium, tembaga, kuningan, baja, itu punya karakteristik masing-masing, beda-beda. Dan kemudian manusia dibimbing oleh Allah untuk tahu mana cara memfungsinya. Besi ini cocok untuk apa? Kalau aluminium itu cocok untuk apa? Tembaga cocok untuk apa? Dan seterusnya. Jadi manusia tahu. Dibimbing manusia untuk tahu cara menggunakannya. Kemudian di sini kata Syekh Ali Sabuni rahimahullah, jadi Allah Ta'ala telah meletakkan kelebihan-kelebihan itu pada ciptaannya, kemudian kita yang dibimbing untuk tahu cara menggunakannya. Alhamdulillah. Ada yang nemukannya. Oh, ternyata dalam tumbuhan ini ada manfaat. Dulu kulit manggis dibuang, tapi setelah tahu kulit manggis itu ada khasiat, ada manfaat, diolah jadi obat-obatan, kemudian diolah jadi apa istilahnya itu, obat tradisional itu apa, herbal di satunya. Iya, jadi herbal. Kita ni belum tahu kulit durian itu untuk apa fungsinya. Kalau tahu tak terbuang di situ, banyak situ kan. Anda belum tahu. Nah, tak tahu siapa nak nelitinya ke. Kalau yang baca nelitinya, telitilah. Apa buat sendal ada. Ya kalau tak tahu, belum ada yang neliti, belum ada yang menguji cobanya. Kalau tahu dah terbuang, bukan tak gatik manfaat, karena belum ditemukan wong yang mau nari tahu manfaatnya apa.
Kalau dicari tahu pasti ada. Karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sio-sio. Pasti ada manfaatnya kalau. Tapi itu tadi, ada yang sudah diketahui cara memanfaatkannya, ada yang belum. Nah, tinggal nunggu, mungkin tahun berapa ya tahu, tidak lagi terbuang dan sebagainya. Kemudian ma'asyiral hadirin, qala Suddi qaddarul janin walladzi qaddara fahada. Tafsirannya alladzi qaddarul janin, yang telah menakal masa berdiamnya janin di dalam rahim. Allah yang tentukan. Kalau kita bilang, ngapalah janin itu di dalam rahim nak 9 bulan 10 hari nian. Itu yang umum. Kadang-kadang meleset dikit, kadang-kadang nyepet, kadang agak lambat dikit. Ngapalah nak 9 bulan 10 hari nian. Allah yang tentukan itu. Karena Allah tahu memang perkembangan janin 9 bulan 10 hari itu yang pas. Hitungan yang sangat akurat, yang sangat tepat. 9 bulan 10 hari. Itu yang umum. Allah yang menentukan masa itu. Masa janin di dalam rahim. Fahada. Lalu Allah Ta'ala bimbing janin tadi jalan keluarnya. Ada spesialisnya di sini kan? Jadi janin itu waktu sudah nak keluar, dia berbelok kepalanya, ngarah ke bawah. Tempat di mana dia bakal keluar. Siapa yang ngarahkan janin untuk memutar posisinya ke bawah? Allah Ta'ala. Kalau sudah waktu-waktu nak bakal keluar, pindah dia, set ke bawah, palak dulu betul. Ada yang bentuk kaki dulu. Tanya dokter. Kasus kaki dulu bentuk tarik. Tak hati, palak dulu. Padahal posisi kepala tadi nggak ada punggung, dibocok. Waktu belum dia saatnya keluar, tapi pada saat sudah nak keluar, belok dia. Allah yang membimbing. Kadang-kadang karena mungkin posisi terlalu besar, tak muat, taruh dia, sungsang. Ada tukang obatnya kan, intinya balaknya, galung dulu. Bidan-bidan dulu kan, intinya balaknya, tidak sungsang lagi. Allah yang membimbing. Jadi pas waktunya nak keluar, berbelok, palanya itu ngarah ke bawah. Karena sudah saatnya dia bakal keluar. Allah yang membimbing. Jangan aja gitu, itu kebetulan baik. Baik, tak baca apa-apa. Anda ngerti apa-apa. Dan yang hebatnya lagi, masyaallah hadirin, setelah dia keluar, yang tadi rezekinya itu bergantung dengan apa yang dimakan oleh ibu, keluar, diputus sumber rezeki dari ibu yang tadi, tali pusat tadi dari plasenta, rezekinya berpindah ke mana? Ke ASI. Allah siapkan dulu. ASI ibunya itu kalau memang normal, lah penuh, lah siap untuk si bayi yang baru lahir rezekinya. Waktu ibunya tak mengandung, tak kata ASI. Tapi pas mengandung ada ASI. Secara ilmiahnya mah ini. Tapi kalau secara keyakinannya, Allah Galo yang menjadikan mekanisme tubuh itu berubah tiba-tiba ASI itu diproduksi setelah bayi itu ada di dalam janin. Sudah bayi keluar, la ta'lamuna syai'an, tak tahu apa-apa, buta tuli kalau gitu. Tak tahu apa-apa, bayi bawah lahir itu tak tahu apa-apa. Setelah dia lahir nangis, didekatkan ke ibunya di bulan, dikasih apa? Makanan ASI tadi, diparak ke lah, ngecap-ngecap dia kan, ngecap-ngecap dia. Setelah dapat tempatnya puting tadi, dia langsung apa? Sedotnya. Siapa yang ngajari dia sumber rezekinya dengan nyedot? Ngapa tak ditiup-tiupnya? Ngapa tak jilatnya? Ngapa tak ditulaknya? Disedotnya. Kuat pula pipinya nyedot. Padahal baru lahir. Dia enggak ke tangan, tak bisa. Tapi enggak ke otot mulut bisa dia. Buka mata tu masih berat lah. Ngedek-ngedek. Tapi sedotannya itu kuat. Otot mulutnya kuat. Baca nyedot ASI. Yang memang harus disedot. Bukan untuk dewek. Pas nempel betul. Cak keran ini tak. Harus disedot.
Tapi dia punya otot mulut tu kuat untuk nyedot. Oh, itu cara Allah kalau itu. Dan Allah juga yang mengilhami cara kau dapatkan nasi itu dengan disedot. Padahal bayi belum tahu apa-apa, baru lahir. Kalau dia lah kenyang, mana? Di tulaknya, kaki lidah. Kenapa tak dari awal pasti tempelkan nandak dia, tulaknya langsung. Tapi dia nyedot. Seakan-akan dia tahu, oh inilah sumber rezeki aku. Bayi yang baru lahir sudah disiap rezekinya. Bayi yang baru lahir. Untuk menunjukkan bahawa Allah tak mungkin tidak mentakdirkan rezeki untuk kita. Pasti makan gitu. Asak galak bercari. Dulu kita tidak berusaha dapat rezeki. Kerana belum pintar, belum tahu cara. Sekarang lah tahu cara, lah pintar. Bingung masalah rezeki. Itulah manusia. Qaddara fahada. Jadi kalau kita renungkan lagi, semua ciptaan Allah yang maha luar biasa ini, itu akan terpukau dan tidak ada ucapan yang bisa kita ucapkan kecuali subhanallah. Maha suci Allah yang amat sempurna karyanya, yang amat mengagumkan ciptaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepadanya dengan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab.